Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para pemirsa, kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Mohon disiapkan Al-Qurannya masing-masing. Lalu kemudian bukalah pada juz 3, masih suratnya Ali Imran, yang akan dibaca mulai ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yahtashimun. Demikianlah dari sebagian berita-berita gaib yang telah aku wahyukan kepadamu Muhammad. Jadi cerita yang dijelaskan di atas itu, ya, itu disimpulkan Allah itu merupakan sebagian berita-berita gaib yang itu perlu diwahyukan kepadamu Muhammad. Nah, gitu. Wama kunta laidahim, wama kunta ladahim. Kan kamu tidak menyertai mereka pada waktu itu. Karena kamu tidak menyertai, ya perlu diterangkan, diceritakan oleh Allah kepada Muhammad sebagai wahyu itu. Idyulquna aqlamahum. Pada waktu mereka melemparkan kolam. Kolam itu alat menulis. Perlunya entah kolam dilemparkan kepada pihak tertentu, dipakai alat untuk mengundi. Yaitu mengundi ingin menentukan siapakah ayyuhum yakfulu Maryam, untuk mengundi siapakah yang diberi tugas untuk memelihara Maryam. Nah, begitu. Jadi ini ceritanya pada waktu Maryam dilahirkan itu perlu dipelihara oleh untuk pihak lain itu. Lalu caranya mereka itu diundi, siapa yang tidak dapat undian itulah yang akan memelihara Maryam. Wa ma kunta laidehim id yahtasimun. Ya. Kamu kan tidak menyertai mereka pada mereka itu berbantah, ya, berdebat tentang siapa yang mau memelihara Maryam. Terbukti sudah dijelaskan di atas tadi, yang diserai untuk memelihara Maryam kan Zakaria. Nah, itulah Zakaria tadi yang mendapatkan menang undian untuk memelihara Maryam itu. Ceritanya sudah diterangkan di atas tadi. Itaqalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubasysyuruki bikalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati minal muqarrabin. Nah, ingatlah ketika malaikat berkata kepada Maryam. Ini karena malaikat diperintah oleh Allah, ya, suruh mengatakan pada Maryam. Apa katanya? Ya Maryam, innallaha yubasyyiruki bi kalimatin minhu. Allah, sesungguhnya Allah telah memberi kabar gembira kepadamu dengan kalimat dari Allah. Maksudnya kabar gembira itu Maryam akan dikasih putra berdasarkan kalimat Allah, yaitu kalimat Allah itu kalau ingin menciptakan segala sesuatu hanya tinggal kun fayakun. Lah kalimatnya kun fayakun itu. Ismuhu al-masihu Isabna Maryam. Nah, namanya yaitu Al-Masih Isa ibnu Maryam. Mengapa dinisbatkan pada Maryam? Karena Maryam seorang perempuan yang tidak punya suami, sedang kelahiran itu atas kehendak Allah. Maka panggilannya ya Isa anaknya Maryam. Pada umumnya kan orang itu, anak itu mengikuti nama orang tuanya. Umpamanya Muhammad bin Abdullah. Nah, Abdullah itu laki-laki, umpamanya begitu.
Isa itu, Isa dinisbatkan kepada ibunya yaitu Maryam. Wajihan fid dunya, dan Isa itu, Isa anak Maryam itu menjadi orang yang terkenal, terpandang di dunia wal akhirah, menjadi orang terpandang di dunia wal akhirati wa minal muqarrabin, dan besok di akhirat itu menjadi orang yang didekatkan kepada Allah. Orang muqarrabin itu orang yang didekatkan kepada Allah. Nah, begitulah. Wa yukallimun nasa bil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Nah, Isa, Nabi Isa itu, dia telah bisa berbicara pada manusia. Bil mahdi pada waktu dia itu masih dalam buayan, ya masih bayi, dibandul itu dengan bandulan itu, dia sudah bisa bicara. Bicaranya mengajak pada manusia supaya menyembah kepada Allah. Loh, bayi masih kecil kok sudah bisa berdakwah, memerintah orang untuk menyembah Allah. Wakahlan, apalagi setelah dewasa, ya dia sudah biasa itu mengajak orang untuk menyembah pada Allah. Wa minas sholihin, dan dia itu termasuk orang yang soleh. Dia itu termasuk orang yang soleh. Qalat Rabbi anna yakunu li walad. Nah, maka setelah mendapat kabar gembira dari malaikat bahwa Allah akan memberi ya anak berdasarkan kalimat Allah kun fayakun tadi, lalu Maryam berkata kepada Allah, Rabbi anna yakunu li walad, ya Tuhanku, mana mungkin aku kok bisa punya anak? Walam yasasni basar, pada saya itu kan seorang gadis yang belum punya suami, belum punya ya calon pasangan, belum punya, dan belum disentuh oleh seorang laki-laki pun. Saya kok akan dapat anak gimana ini? Walam yamsasni basar, padahal aku belum pernah disentuh, belum pernah dipergauli oleh seorang laki-laki. Kok akan punya anak? Bagaimana itu? Qala, maka berfirman Allah melalui Jibril, dilewatkan Jibril untuk menyampaikan kepada Maryam itu. Kadzalikillah yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah itu kalau mau menciptakan apa yang dikehendaki. Lah Allah akan menghendaki kamu punya anak tanpa kamu harus kawin dulu. Kehendaknya Allah begitu kok. Nah, padahal Allah itu idza qada amra, apabila Allah itu menghendaki akan adanya suatu, nah, termasuk di sini akan mengadakan tadi Isa, ya, Nabi Isa, lalu nanti kejadian harus melalui perutnya Maryam, begitu kehendaknya. Yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah itu tinggal mengatakan, jadilah Isa, umpamanya begitu, jadilah Isa, maka jadilah Isa. Maka terjadilah kehamilan pada Maryam, kan begitu jadinya. Lah sekarang itu tadi yang diceritakan tentang proses akan kehamilan sampai lahirnya Isa. Lah sekarang akan diteruskan penjelasan atau firman Allah selanjutnya yang berkaitan dengan Isa itu. Setelah agak besar, sudah besar lah begitu, sudah dewasa. Apa Allah memfirmankan? Wa yu'allimuhumul kitab, dan kepada Isa itu diajarkan Alkitab. Wal hikmata, dan ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan. Wa Taurata, dan juga diajarkan ilmu Taurat, buku Taurat, kitab Taurat. Wal Injil, dan dikasih kitab Injil sebagai buku pegangannya. Jadi Isa itu oleh Allah akan diajar kitab, ilmu hikmah, Taurat, dan Injil. Mengapa Taurat dan Injil? Memang umatnya Nabi Musa dan Isa itu umatnya ya berupa Bani Israel itu. Pada waktu masih Musa Rasulnya, kitabnya Taurat. Ya. Setelah Musa sudah wafat, kitab Taurat itu nanti pada waktu Isa angkat jadi Rasul, lalu kitab pegangnya Injil gitu. Wa rasulan ila Bani Israel,
di samping telah diberi kitab, diberi hikmah, diajari Taurat dan Injil, dan Isa itu oleh Allah ditentukan sebagai utusan untuk Bani Israel, utusan Allah, Rasul Allah yang diarahkan untuk memimpin Bani Israel. Ini wa rasulan ila Bani Israel. Terus sekarang Isa sudah jadi utusan ini. Isa sudah jadi utusan. Dia mengatakan kepada umatnya sekarang, Ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Sesungguhnya aku ini telah didatangkan padamu, diutus untuk kamu sekalian dengan biayatin, dengan membawa tanda bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa saya ini diberi mukjizat. Ya, itu semua dari Allah, kekuasaan dari Allah. Mir rabbikum, dari Tuhanmu, dari Allah itu. Apa mukjizat itu? Coba tak terangkan. Nah, Isa mengatakan begitu. 1, Ani akhluqu lakum minatini ka hayatit toiri fa'amfuhu fihi fayakunu tairon biidnillah. Loh, ini mukjizat yang 1 dikatakan seperti ini firman-Nya Allah. Lalu firman Allah yang menjelaskan, Isa mengatakan kepada kaumnya ini aku ini sungguhnya ahluku dapat membuatkan untuk kamu apa? Yaitu minatini kahayati toiri, bisa membuatkan untuk kamu satu bentuk burung-burungan begitu yang dibikin dari tanah. Loh. Jadi Isa ambil tanah lalu dibuat bentuk burung. Nah, begitulah. Makanya dikatakan ini ahluku lakum minatini kahayati toir. Aku akan menciptakan atau membuat untuk kamu dari tanah ini menjadi sebuah bentuk burung. Nah, famfuku fihi, maka aku akan tiup kepada burung itu. Fayakunu tairon, maka lalu betul-betul jadi burung yang dapat terbang itu biidnillah, dengan idenya Allah. Lah, itulah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, ya, supaya kaumnya itu percaya bahwa Isa itu Allah, utusan Allah. Lalu Allah memberi itu tadi keistimewaan, ya, yang bisa dilakukan oleh Isa, yaitu dalam rangka bisa membuatkan ya sebuah burung yang nanti jadi burung betul-betulan yang asalnya dari tanah gitu. Terus jadinya burung yang bisa terbang tadi biidznillah, karena izinnya Allah. Wa ubriul akmaha wal aprosola, dan kami dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Loh, bayangkan orang sejak buta sejak lahir. Lah kalau sekarang kan melalui proses operasi mata, wah, yang sulit sekali. Harus ada donor matanya, dari matanya orang lain dipindah ke mata orang itu. Lah, kalau dokter caranya bisa membuat orang bisa melihat lagi mungkin dengan cara begitu, operasi itu. Tapi kalau zaman Isa tidak begitu, langsung dia ya melakukan apalah, lalu akhirnya jadilah. Nah, dia bisa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir. Waproso, dan dapat menyembuhkan lepra. Loh, sakit lepra itu kan, orang yang sakit lepra itu kan biasanya lalu disembunyikan dari masyarakat ramai. Wa uhyil mauta biidznillah, dan dapat menghidupkan orang yang mati. Betul-betul orang mati sudah dikubur, diangkat, lalu dia menunjukkan kemampuannya dengan mukjizat dari Allah itu. Lalu orang itu dapat hidup kembali. Itu hanya karena izinnya Allah. Wa unabbiukum bima taquluna wa ma tadakhirun fi buyutikum. Keistimewaan Isa dapat juga dia mengatakan makanan apa saja yang kamu makan. Loh, orang Isa nggak tahu orang itu makan apa, tapi Isa bisa mengatakan itu. Ya, seperti modern sekarang orang yang pakai ronsen itu bisa melihat di dalam perut. Nah, padahal dia tidak pakai ilmu seperti itu, hanya sekedar ya biasa saja dengan kondisi mata biasa dan sebagainya. Kok bisa tahu dalam perut orang tadi makan apa gitu loh? Itu hebat itu.
mukjizat yang diberikan kepada Allah, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa. Kehebatan seperti itu. Tidak hanya tahu apa yang telah dimakan. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan juga masih tahu juga itu makanan sisa yang tidak dimakan, yang belum dimakan, yang sisanya itu yang disimpan di rumah di almari itu. Isa tahu, oh kamu tadi yang belum makan masa ini kamu simpan di kulkas, tahu itu. Nah itulah, itu mukjizat yang diberikan Isa oleh Allah. Seperti itu. Hanya apa itu tujuannya? Supaya umatnya itu mengakui bahwa itu memang utusan Allah sehingga dia mau mengikuti. Nah, inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya itu semuanya yaitu tentang kehebatan Isa tadi menampilkan mukjizatnya itu merupakan tanda bukti kekuasaan Allah untuk kamu, umat manusia. Pada waktu itu ya untuk umatnya Isa. Kalau ya sekarang termasuk kita ini ya tahu ceritanya seperti itu, ya kita harus percaya kekuasaan Allah meliputi seperti itu, begitu. In kuntum mu'minin, jika kamu itu memang percaya pada Allah dengan rukun iman yang lainnya itu. Lalu tadi kan Isa itu mengatakan kepada umatnya, aku datang ini untuk apa itulah. Nah sekarang juga teruskan, wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wal. Lalu dia juga mengatakan, aku juga datang kepadamu, hei kaumku, begitu ini. Sebelum ini seolah-olah ada kalimat, aku datang padamu juga itu. Aku datang padamu untuk apa? Musaddiqal lima baina yadaya, aku datang padamu untuk membenarkan kitab yang ada, kitab yang sebelumnya. Jadinya Isa juga menyatakan membenarkan kitab Taurat sebelumnya, itu minat Taurat, dari Taurat itu, gitu loh. Jadi ajaran Isa termasuk Quran juga mengakui kitab-kitab yang dulu. Nah, Nabi Isa juga mengatakan walaupun dia itu utusan Allah nanti dikasih Injil, tapi juga mengakui itu kitab Taurat yang pada masa yang lalu itu, ngaku itu kitabnya Allah itu. Wali ukhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, dan aku datang ini ya untuk menghalalkan untuk kamu sebagian makanan yang dulu kamu haramkan. Lah untuk penjelasan ini saya belum dapatkan bentuk apa yang diharamkan dan apa yang dihalalkan itu. Ya kita baca saja. Ya Allah pokoknya ini mengutus kepada Isa datang itu untuk menghalalkan sebagian yang diharamkan kepada umatnya pada waktu mereka itu, gitulah. Ya gitu aja saya menerangkan. Saya belum dapat sumber yang menerangkan makanan apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan. Waji'tukum bi ayatin mir rabbikum, dan aku mendatangkan padamu, hei umatku, umat Isa itu, yaitu ayat-ayat mir rabbikum, semuanya tadi dari Tuhanmu, dari Allah. Jadi saya bisa menyembuhkan orang sakit mata tuli, mata asli, yaitu bisa sembuh, orang mati bisa hidup dan sebagainya itu betul-betul tanda bukti dari Tuhanmu, dari Allah itu. Oleh karena itu, fatakullaha wa ati'uni. Nah, oleh karena itu takwalah kepada Allah, dan artinya umat Isa diperintahkan takut kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya supaya menjadi takwa, dan juga disuruh mengikuti jejak Nabi Isa itu, wa'ti'uni, dan ikutilah aku, supaya taat kepada Nabi Isa itu. Nah, begitu. Innallaha rabbi, wah ini yang penting harus diketahui umat Islam dan semua manusia. Katanya Al-Quran itu semua manusia. Innallaha rabbi, ini kata Isa ini kepada umatnya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Nah, Allah itu ya Tuhanku, ya Tuhanmu. Fa'buduhu, maka sembahlah Allah itu. Loh. Jadi yang mengatakan orang disuruh menyembah Allah itu tidak hanya Muhammad saja. Isa pun mengatakan demikian. Bahwa sesungguhnya innallaha rabbi, Tuhanku itu ya Allah. Ya Tuhannya Isa itu ya Allah itu. Ya Allah itu ya Rabbukum, ya Tuhanmu. Nah, maka sembahlah. Nah, kalau sekarang terjadi yang lain,
Wong Isa saja menyuruh umatnya itu menyembah Allah, kok sekarang yang disembah yang lain? Ya nggak benar itu. Itu tidak benar menurut ajaran Isa yang asli. Yang asli seperti ini. Isa itu ya mengakui Allah itu Tuhannya, ya, dan Tuhan kaumnya. Oleh karena itu kaumnya, umatnya diperintah, fa'budu, sembahlah Allah. Nah, kalau sekarang terjadi yang disembah selain Allah, lah itu sudah penyimpangan. Nah, ini berdasar firman Allah Al-Quran. Saya hanya membacakan itu. Makanya karena Quran untuk semua manusia, ya orang Islam, ya orang yang lain yang bukan Islam itu ya manusia, ikutilah Al-Quran ini. Perintahnya itu disuruh menyembah Allah, jangan nyembah yang lain-lain gitu. Hada siratul mustaqim, yang demikian itu merupakan jalan yang lurus. Artinya apa? Jalan yang lurus itu ya jalan yang telah ditentukan Allah bahwa semua manusia itu hanya menyembah Allah dan taat pada Rasul, mengikuti kitab yang dibawa Rasul, begitu. Lah kalau sudah begitu kita akan jalan yang lurus. Orang Islam juga demikian. Yang disembah Allah. Allah punya utusan Muhammad, kita ikuti. Allah memberikan Al-Quran pada Muhammad sebagai petunjuk bagi semua manusia dan mutakin. Kita ikuti, kita pelajari, kita mengerti, kita baca, kita artikan, kita pahami artinya, kita amalkan isinya, begitu. Itu kalau sudah demikian, insya Allah betul-betul kita itu akan sudah jalan kepada hada siratul mustaqim, yaitu melewati jalan yang lurus. Nah ini kalau kita hubungkan ajaran Isa dan Muhammad ya sama saja. Semuanya harus menyembah Allah. Nah begitu, Tuhan yang satu, jangan disekutukan dengan yang lain. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan disekutukan dengan sesuatu apapun. Nah, apapun itu, sesuatu apapun itu dalam praktek sehari ini macam-macam. Nah, tampaknya orang katanya menyembah Allah, tapi yang disembah apa itu? Nah, tidak usah diterangkan, banyak orang tahu. Nah, begitu. Falamma akhasa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Nah, falamma maka tatkala Isa telah mengetahui bahwa sebagian dari umatnya, pengikut Nasoro, jadi orang Nasoro pengikut Isa itu sebagian dari mereka itu kafir. Loh, zaman Isa pun sudah ada orang kafir. Orang yang tidak patuh pada Isa dan tidak menyembah kepada Allah, itu orang kafir juga sudah ada di sana itu pada waktu itu. Zaman Muhammad diutus ya lalu, sekarang juga ada juga, sampai sekarang ada orang kafir. Sama saja. Jadi Rasul itu mesti ada yang ikut, ada yang tidak, ada yang mendukung taat, tunduk patuh, ada yang menentang dan kafir. Nah pada posisi yang seperti itu Isa sudah mengetahui kok sebagian orang Nasoro itu kok sama kafir gitu loh. Qala, maka Isa lalu berkata, man asari ilallah, siapakah yang menolong aku agar saya itu menegakkan agama Allah? Nah itu. Maka ada umatnya Nabi Isa itu yang menjawab, qala al-hawariyun, yaitu orang yang tergolong hawariyun, itu orang yang tunduk patuh setia kepada Nabi Isa, itu al-hawariyun itu. Dia mengatakan, nahnu ansarullah, kami inilah yang akan membantu agama Allah, kami akan menegakkan agama Allah yang dibawa oleh Isa itu. Nah, dengan kitab Injilnya itu kami akan berpegang teguh pada ajaran Isa. Begitu itu al-hawariyun seperti itu. Dia menyatakan amanah billah, kami iman pada Allah. Loh. Terus washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah hai para manusia bahwa kami orang hawariyun itu menyatakan bahwa kami telah berserah diri pada Allah. Jadi pengikut Isa pun dalam rangka mengikuti ajaran Isa yang dari Allah itu, mereka itu berserah dirinya kepada Allah melalui ajaran yang disampaikan kepada Isa dengan kitabnya Injil. Lah, pengikut Isa yang murni, yang masih Islam seperti itu. Nah, kalau yang sekarang apa begitu apa tidak ajarannya? Yang disembahnya Allah dan dia berserah diri pada Allah, begitu apa tidak? Nah itu terserah keadaannya bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas Allah menjelaskan seperti ini.
Jadi orang Nasara pun itu perintahnya menyembah Allah. Allah itu Tuhannya Isa, Tuhan kaumnya, begitu. Kalau sudah menyembah Allah, orang Nasara itu, bolonya Isa itu ya sudah berarti berserah diri kepada Allah. Bahkan dia minta, saksikan bahwa saya juga telah berserah diri pada Allah. Begitu berarti juga Islam juga kan? Nah begitu, sama dengan ajaran Islam begitu itu. Rabbana amanna bima anzalta. Nah, terus kaumnya Isa itu berkata kepada Allah, Rabbana ya Tuhan kami, amanah aku telah beriman bima anzalta dengan apa yang kamu turunkan, yaitu ajaran Islam yang engkau berikan kepada Nabi Isa dengan kitab sucinya Injil. Pada waktu itu begitu, dia ngaku itu percaya itu pada Injil, pada Isa yang dikasih ayat itu, surat itu ataupun kitab itu. Wa taba'na rasulah, dan kami sudah ngikuti itu Rasul. Jadi kami ngikuti Isa itu loh, ya, ngikuti Isa dengan kitabnya Injil itu. Nah, orang dulu begitu mengatakannya. Faktubna masyadin, maka catatlah saya, masuklah kami semua ini menjadi orang yang bersaksi, yaitu bahwa Isa itu betul-betul utusan Allah untuk menyiarkan agama dengan kitab sucinya yang dari Allah itu Injil pada waktu itu begitu. Nah, jadi orang Nasara ya seperti itu kok pengakuannya kok. Menyembah pada Allah, taat pada Rasulnya, pada yang diikuti kitabnya ya kitab Injil pada waktu itu. Nah terjadilah, karena tadi Isa itu sudah merasa sudah banyak kaumnya yang kafir, maka terjadilah itu tindakan orang-orang kafir itu yang mau mencelakakan Isa. Maka Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nah orang-orang pengikut Musa yang sudah kafir itu membuat tipu daya, membuat rekayasa, membuat makar. Apa wujudnya? Yang intinya mau membunuh Nabi Isa, gitu. Lalu dikejar-kejar terus. Nah, sampai suatu ketika di suatu tempat Isa terpojok mau ketangkap oleh orang-orang yang kafir yang memusuhinya itu, yang mau membunuhnya itu. Nah, karena orang kafir mau bermakar atau membuat makar kepada Isa, maka Allah membalas makar mereka. Wa makarallahu. Bagaimana ceritanya? Nah, pada waktu Isa sudah terpojok dalam posisi mau ditangkap, itu Allah menyelamatkan Isa, yaitu dengan cara Isa itu diganti dengan orang lain dari kelompok orang kafir itu sendiri yang persis seperti Isa itu. Lalu Isa ditarik, diangkat ke atas, yaitu di sisi Allah sana. Nah, orang yang diserupakan seperti Isa tadi, itulah yang ditangkap oleh orang kafir itu. Yang akhirnya ya disalib itulah, dibunuh dan disalib itu. Nah begitu, berpangkal pada cerita itu, firman Allah seperti ini. Lah pada waktu itu karena Isa disalib, lah ada juga orang-orang Nasara yang betul-betul yakini bahwa itu Isa, loh gitu loh. Yang disalib itu Isa, sampai sekarang paham itu dipegang. Ya terjadi sekarang sampai sekarang ya begitulah yang jalan. Jadi sampai lambang Isa disalib itu dibikin salib demikian lalu dipakai orang-orang yang percaya pada itu. Nah, gitu. Padahal tadi hanya rekayasa ataupun ya tipu daya balasan dari Allah kepada balasan orang kafir yang membuat celaka Isa tadi. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat tipu daya, yaitu tadi untuk membalas tipu dayanya, makarnya orang-orang kafir ya yang ingin membunuh Nabi Isa. Isa selamatkan, ditarik ke atas ya, diangkat ke atas di sisi Allah sana. Lalu Isa itu diganti dengan kelompok mereka sendiri, orangnya persis. Allah kuasa kok, jangan hanya membalik orang ini jadi ini, tidak ada jadi ada aja bisa kok. Ya sudah, diciptakanlah Isa palsu tadi untuk mengelabui, untuk memakari supaya orang kafir terkecoh, sehingga dia merasa puas menangkap orang itu, dianggap itu Isa betul-betulan. Nah begitu
Lalu akhirnya disalib. Nah, pada waktu disalib itulah, itu ada orang yang percaya bahwa itu memang Isa betul. Nah, tapi kalau versinya Allah tidak begitu, itu Isa palsu itu. Demikianlah, wallahu khairul makirin, Allah itu sebaik-baik yang membalas makar dari orang-orang kafir itu tadi. Nah, itu peristiwanya sudah diterangkan dulu. Nah, sekarang cerita sebelumnya mestinya sebelumnya peristiwa itu mestinya begitu. Itu qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, ya Isa, ini mutawafika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka minaladina kafaru. Loh. Allah berfirman berdasar ayat ini, ya Isa, hei Isa, ini sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu, mematikan kamu. Loh, ini sebelum ditarik ke atas tadi mestinya begitu. Warafi'uka, dan aku akan mengangkat kamu ilayya kepadaku. Nah, maksudnya diangkat ke langit sana, ini ayatnya. Wa mutahhiruka minaladina kafaru, dan akan membersihkan kamu dari orang yang kafir. Artinya apa? Setelah ditarik ke atas, ya, disilahkan oleh Allah, dibawa ke atas, dinaikkan ke atas ke sisi Allah, itu kan sudah terbebas dari orang kafir. Orang kafir kan di dunia itu tadi yang selalu memusuhi itu. Makanya katanya, wa aku akan mensucikan kamu dari orang-orang kafir supaya kamu tidak diganggu orang kafir lagi. Ya sudah. Wa ja'ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang mengikuti kamu, yang benar-benar mengikuti kamu, ajaran Isa yang betul dari Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa, yang ikuti itu, Allah menjamin kami akan fauqal ladzina kafaru, kami akan jadikan orang-orang yang pengikutmu itu tadi, itu kedudukannya lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Loh, ila yaumil qiyamah, sampai besok di hari kiamat. Loh, ini Allah janjinya kepada itu kaumnya Isa yang asli, mengikuti ajaran yang murni tadi. Setelah Isa dinaikkan ke langit di sisi Allah, begitu. Pengikut yang asli. Lah sekarang ini masih ada enggak yang asli? Masalahnya begitu. Kalau yang asli mestinya ya ajarannya sembah Allah. Ya kitabnya Injil asli, begitu. Nah kalau sekarang wallahu alam, tsumma ilayya marji'ukum, kemudian kamu itu kepadaku lah, kamu itu kembali semua. Hei, ini dikatakan kepada umatnya Isa itu, termasuk kalau sekarang ya umat Islam ya termasuk ini. Tsumma ilayya marji'ukum, semua kamu itu akan kembali kepadaku. Lah, kepada Isa itu Allah juga memerintahkan itu, fahkumu bainakum fima kuntum fi takhtalifun, maka hukumilah, berilah keputusan, adililah di antara kamu, umat-umatmu Nabi Isa, di antara mereka yang perselisihkan. Jadi kalau ada perselisihan di antara umatnya Isa itu, Isa diperintah itu, disuruh menghukumi, menghakimi, menetapkan keputusan berdasarkan kitab sucinya ya Injil tadi, begitu. Itu perintahnya begitu. Jadi ini perintah ini ya kok diterangkan setelah peristiwanya itu. Nah, padahal kan peristiwa sudah diangkat, itu kan seolah sudah meninggal. Tapi kan itu memang mengatakan ajarannya dulu memang begitu. Isa disuruh begini ini gitu loh. Fa ammal ladzina kafaru, maka sungguhnya orang yang kafir itu kalau zamannya Isa yang mengkafiri Allah, mengkafiri Isa, mengkafiri Injil. Kalau sekarang kafir modelnya zaman Muhammad ya kafir pada Allah, kafir kepada yang rukun iman yang 6, mengkafiri Muhammad, mengkafiri Al-Quran. Nah, jadi yang dimaksud kafir siapa saja, kapanpun, di mana saja, asal dia itu menentang Allah, menentang Rasul, menentang ajaran kitab suci, itu orang kafir. Itu berlaku zamannya Musa ya ada, zamannya Isa ada, zamannya Muhammad ya ada. Nah yang sekarang ini yang dibicarakan ya berdasarkan harus Al-Quran, patokannya yang sekarang ini, karena Rasulullah itu adalah utusan terakhir gitu. Makanya fa'amal ladzina kafaru, maka orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum adzaban syadida, maka sungguh akan diadab oleh mereka itu, kami adab mereka itu dengan siksa yang keras. Ya keras itu, ya bayangkan siksa Allah itu seperti di neraka jahanam itu. Di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat.
Jadi siksa itu sudah bisa sebagian diberikan di dunia dan besok lainnya akan diberikan di akhirat. Nah, di akhirat yaitu bentuknya siksa neraka itu. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka itu tidak akan mendapat pertolongan. Jadi kalau di akhirat mereka itu sudah dijatah mau disiksa masuk neraka, ya sudah masuk neraka, tidak akan ditolong-tolong lagi. Khalidina fiha, dia kekal di neraka itu selama-lamanya. Itu orang yang kafir itu seperti itu. Tapi sebaliknya, wa amal ladzina amanu, sebaliknya orang-orang yang beriman, lah baik yang iman kepada zamannya Isa sampai iman kepada zamannya Muhammad, sama saja orang iman dulu ya percaya pada Allah, kepada Rasul, pada kitab. Yang zamannya Rasulullah ya iman pada Allah, kepada Rasul dan kepada kitabnya. Nah, orang yang seperti itu dijanjikan oleh Allah, wa amal ladzina amanu wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh. Beramal soleh itu artinya berbuat baik dalam rangka melaksanakan isi ajaran kitab suci. Nah, kalau Al-Quran ya kitab suci Al-Quran merintahkan apa kita laksanakan, yang tidak boleh kita jauhi. Nah, itu orang itu beramal soleh. Fa'amil sholihat. Fayuwafihim ujurahum, maka sungguh mereka-mereka itu yang beriman dan beramal soleh itu akan dicukupi pahalanya, akan dibalas pahalanya secara cukup, secara penuh, secara sempurna. Nah, begitu. Itu Allah akan balas besok di akhirat itu. Pembalasannya secara cukup, secara penuh, secara sempurna. Ya, pahalanya dikasihkan semua. Semua amalan apapun, walaupun sekecil apapun, ada pahalanya besok di akhirat itu. Maka tidak ada yang tercecer. Nah, berdasar amal yang dilakukan itu. Wallahu yuhibbudz zalimin, dan Allah itu tidak suka, tidak menyenangi terbuat terhadap orang-orang yang dolim. Orang yang dolim yaitu orang yang menganiaya diri sendiri. Orang diperintah percaya pada Allah, pada Rasul, pada kitab suci, ya entah zamannya Isa, entah zamannya Nabi Muhammad, kok tidak mau mengikuti ajaran itu orang dolim, menganiaya diri. Oh, mestinya kalau dia ikut itu nanti dapat ya kebahagiaan dunia akhirat, kok tidak mau ikut, itu berarti kan dia nanti akan celaka lah. Lah yang mencelakakan itu diri sendiri, bukan orang lain, bukan Allah. Masalahnya karena dia tidak taat, tidak takwa kepada Allah dan Rasulnya itu. Nah, itu makanya para pemirsa yang mendengar pengajian yang membahas atau mempelajari isi Al-Quran ini, mari renungkan itu firman Allah. Jadi betul-betul Allah itu yang menciptakan langit bumi dan kita-kita ini loh. Wong kita ya hanya makhluk yang diciptakan, kok kepada penciptanya tidak mau menghargai, tidak mau menghormat, tidak mau meminta, tidak mau menyembah. Itu kan dolim, itu menganiaya diri sendiri itu. Karena apa? Orang yang demikian itu sudah dicap nanti jatahnya masuk neraka. Begitu loh. Dzalika natluhu alaika minal ayati wa dzikril hakim. Demikianlah Muhammad, kami membacakan kepadamu, membaca apa? Ya riwayat sejarah di atas tadi, peristiwa yang di atas tadi. Natluhu, aku membacanya untuk kamu. Ya, minal ayati, dari berbagai tanda bukti kekuasaan kami, entah itu berupa mukjizat yang kami berikan Nabi Isa kepada Muhammad dan sebagainya. Itu kan ayat-ayat kekuasaan kami. Itu yang dibacakan seperti itu. Wa dzikril hakim, dan juga Al-Quran ini yang kami bacakan kepadamu. Quran ini banyak mengandung ya hikmah, kebijaksanaan. Ya, gitu. Oleh karena itu, karena ini sudah dibacakan kepadamu Muhammad, kamu sudah diberi cerita bermacam-macam tentang Nabi Isa, lalu untuk kamu sudah berpegangan kitab suci Al-Quran yang bijaksana itu. Oleh karena itu umatmu ajaklah, mestinya begitu, untuk selalu memahami isi Al-Quran ini, berarti hakim, Quran yang penuh kebijaksanaan itu. Itu kan kitab terakhir yang kami berikan kepadamu Muhammad untuk umat Islam. Ajaklah mereka pelajari itu. Alhamdulillah kegiatan yang kita lakukan ini ya cocok ya, paralel dengan perintah seperti ini. Inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Nah, ini Allah akan menjelaskan tentang proses pembuatan atau penciptaan Isa dan Nabi Adam. Allah yang berfirman, Inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan ya penciptaan Isa dan Isa itu seperti penciptaan Nabi Adam. Artinya apa?
kedua nabi ini, kedua makhluk ini, kedua ciptaan Allah ini, kedua-duanya baik Adam atau Isa itu tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi manusia pada dasarnya, pada umumnya. Nah, kalau manusia itu kan mesti akan tercipta apabila ada hubungan suami istri dan akhirnya ada kehamilan, akhir lahirlah tercipta itu makhluk itu. Tapi kalau untuk Adam dan Isa tidak begitu prosesnya. Tapi di pandangan Allah sama saja. Artinya tidak melalui prosedur wajar seperti manusia biasa. Lah hanya kondisinya kalau Adam itu dibikin dari tanah ya toh, oleh tangan Allah, menjelaskan di tangan Allah sendiri, lalu dibikin sedemikian rupa jadi semacam orang-orangan, lalu Allah berfirman kun fayakun, maka Allah mendaki jadi Adam ya jadi Adam gitu. Itu Adam begitu. Tapi kalau Isa lain, tapi di pandangan Allah dianggap sama. Itu hanya berdasar kekuasaan Allah semata, gitu. Tidak melalui prosedur umum seperti yang berlaku pada manusia biasa. Bagaimana kalau Isa? Ya, wa ayatnahu birruhil qudus, yaitu dengan melalui proses dikukuhnya melalui Jibril. Nah, dalam keterangan ya Jibril itu pokoknya menghembuskan ke rahim Maryam, lalu terjadinya kematian. Nah, disitulah proses itu dilakukan, lalu mengatakan kun fayakun, jadilah, jadi. Atau lalu terjadi kehamilan Isa itu, lalu Isa berproses di dalam kandungan sampai lahir jadi Isa. Itulah Isa jadinya seperti itu. Jadi kejadian Isa dan Adam di mata Allah, pandangan Allah itu sama, berdasarkan kekuasaan Allah. Tapi kalau yang proses manusia itu atas kekuasaan Allah, tapi sunatullahnya caranya harus berlaku ya seperti itu. Harus ada hubungan suami istri baru jadi anak lah begitu. Dan ke Adam tidak pakai itu, ada bapak ibu tidak ada. Isa juga hanya ada ibu, bapaknya tidak ada, begitu. Jadi ini menerangkan seperti itu. Allah menjelaskan tadi kan, khalaqahu min turab. Kalau Adam diceritakan dia diciptakan dari debu atau dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian berfirman kepada itu apa namanya debu yang sudah dibikin manusia itu, qala lahu kun fayakun. Jadilah, maka jadi Adam. Nah, gitu. Al-haqqu mir rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran ini tadi, kebenaran kejadian Adam, kejadian ini, itu benar itu seperti itu mirafika, kebenaran itu sebenarnya itu dari Allah, betul itu. Memang betul Allah begitu itu. Jadi kita harus percaya proses seperti itu kejadian Adam dan Isa itu benar seperti itu diceritakan kepada Muhammad. Kamu harus mengakui itu benar loh itu. Wala takum minal mumtarin, dan jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Waktu yang mempertanyakan apa betul ya Adam kejadiannya seperti itu, seperti diceritakan oleh Allah. Isa juga demikian. Jangan gitu, langsung percaya saja. Faman khajaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau natlu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum tsumma nabtahil panas'al laknatallahi alal kadhibin. Maka Muhammad, kalau sudah diterangkan oleh Allah seperti itu tentang penciptaan Adam dan Isa, prestanya seperti tadi sudah diterangkan, maka andai kata ada faman hajaka, ada orang yang mendebat kamu tentang kamu setelah menerangkan tentang kejadian Adam dan Isa, ceritanya sesuai dengan kehendak Allah tadi itu, kamu ceritakan seperti itu. Kok ada orang yang mendebat kamu, paman ja'aka, mendebat kamu fihi, tentang terciptanya Isa itu. Mimba di maja'aka, setelah kamu itu kedatangan minal ilmu, sudah tahu ilmunya, sudah paham tentang ilmunya, tentang kejadian Isa berdasarkan keterangan Allah di atas itu. Kalau masih ada orang yang berdebat kamu seperti itu, kamu menerangkan sudah benar-benar seperti itu sesuai dengan perintahnya Allah, kok kamu masih didebat tentang penciptaan Isa itu. Ya fakul, katakan aja kepada mereka itu, ta'alau natku abna'ana wa abna'akum. Mari, ayo, mari. Tak panggil itu anak-anakmu, ya. Panggillah natmu abna'ana, anak saya, anaknya Muhammad, anak turunku, anak turunmu, ya. Istriku, istri Muhammad, juga istri-istrimu, nah, dan aku Muhammad dan kamu semua orang-orang yang mendebat itu. Ayo kumpulkan aja. Ayo kumpulkan. Kalau sudah ngumpul, mari kita bersumpah
Nah, di hadapan Allah. Yaitu dengan cara apa? Tsumma naftahil, maka mereka mengadakan mubahalah. Artinya karena masing-masing punya pendirian yang begini, ini begini, seolah-olah tidak ada yang cocok, selalu bertentangan. Ayo bermubahalah saja, bersumpah di hadapan Allah. Allah sudah suruh menjadikan saksi, suruh Allah menjadi saksi siapa yang benar tadi. Lah siapa yang nanti yang berdusta, ya, yang berdusta, ya, itulah nanti dia yang akan mendapatkan laknat dari Allah. Makanya tsumma naftahil, hendaklah kamu bermubahalah, mubahalah dengan cara tadi memanggil anak, istri, ya dirinya sendiri semua kumpulkan, lalu bersumpah di depan Allah, barang siapa yang pendapatnya benar, nah, ya biar benar, yang salah nanti yang nanggung risiko, dia itu akan dilaknat oleh Allah. Makanya tsumma naftahil panas'al laknatallahi alal kadhibin. Maka kemudian mereka itu mengadakan mubahalah tadi, bersumpah model begitu itu, ya. Terus agar supaya nanti kalau sudah bersumpah, Allah lah yang akan memutuskan siapalah yang benar, siapa yang salah. Maka yang merasa benar tapi nyatanya salah, nah itu yang dilaknat oleh Allah seperti itu. Nah itu sumpahnya orang dulu begitu itu. Tapi sekarang kan sumpah macam-macam. Ada yang disumpah dengan bawa itu Quran di atasnya, kalanya ada yang sumpah kosong, wah sudah macam-macam itu. Nah kalau dulu begitu itu untuk membela argumentasi yang tidak pernah gaduh dengan orang yang lain, pendapat itu diadu pendapatnya di hadapan Allah. Allah ya biar memutuskan gitu. Itu bermubahalah seperti itu. Dengan konsekuensi siapa yang dusta-dusta, ya dalam yang dusta maksudnya dalam perselisihan pendapat tadi, ya Allah lah nanti yang memutusi dan dia akan melaknat gitu. Inna hadza lahuwal qasasul haq. Lah sesungguhnya ini ya. Ini Muhammad, ini adalah kisah-kisah yang benar. Jadi yang diceritakan dalam Al-Quran tentang ya Nabi Isa dan kejadian Adam, proses kelahiran Isa, proses Isa dari Rasul, ditentang umatnya, lalu sampai ditarik ke atas ya, dinaikkan ke atas oleh Allah. Semua cerita-cerita itu, inna hadzal wal, ini adalah cerita-cerita yang benar-benar semua itu yang diceritakan di atas tadi. Benar semua itu. Inna hadzal wal qasasul haq. Ini semuanya adalah kisah-kisah atau sejarah ya, kisah-kisah yang benar itu. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak adalah selain Allah itu tidak ada selain Allah itu sesuatu yang wajib disembah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang pantas disembah, yang harus disembah kecuali hanya Allah. Jadi yang disembah itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Allahu ahad, Allah itu yang satu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah Allah aku minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Begitulah umat Islam dalam rangka mengikuti ajaran Al-Quran, kita terus berjuang seperti itu. Innallaha lawal azizul hakim, sesungguhnya Allah itu yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kalau yang dimaksudkan dengan perkasa itu pokoknya gagah, pokoknya dalam menghadapi menyiksa orang itu tidak ada kelemahan sama sekali. Tetap Allah itu akan ya menghadap. Fa in tawalau, maka apabila kamu sekalian para manusia yang ingkar itu tetap berpaling kepada ajaran Allah, ya orang kafir, ya orang munafik, tidak mau tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, tidak iman pada Allah, tidak iman pada Rasul, tidak mau pada kitab suci. Nah itu namanya orang yang berpaling itu. Fa innallaha alim, dan Allah itu maha mengetahui itu siapa-siapa orang yang dalam hatinya itu berpaling dari ajaran Allah, tidak mau percaya pada Allah, tidak mau percaya pada Rasul, tidak mau percaya pada kitab suci. Untuk umat Islam yang kitab suci Al-Quran, fa innallaha alim, Allah itu mengetahui loh itu ya. Allah mengetahui itu. Ingat itu, orang-orang yang belum iman pada Allah, pada Rasul dan Al-Quran, harap tahu mereka itu. Sebabnya apa? Allah itu maha mengetahui bil mufsidin, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, kerusakan itu dalam arti ya dia selalu berbuat rusak di bumi ini. Berbuat rusak, ya kerusakan bermacam-macam di bumi ini. Yang jelas,
kalau di ayat lain kerusakan itu ya biang keladinya, biang keroknya itu perbuatan maksiat. Jadi semua perbuatan maksiat, perbuatan yang jauh dari hukum-hukum Allah, dia tidak menghiraukan hukum Allah, yang hitungnya tidak boleh dilanggar. Lah semuanya itu adalah perbuatan maksiat. Itu pada dasarnya itu mufsidin. Orangnya mufsidun, perbuatan fasad, orang perbuatan rusak. Ya kita lihat saja di lingkungan kita ini. Ya siapa yang berbuat kerusakan? Ya macam-macam orang yang berbuat kerusakan. Contoh itu kalau di Surabaya itu atau di Madura itu ada jembatan yang Suramadu itu. Wah itu konon beritanya ada yang mencuri sekrup-sekrup di bawah jembatan itu sampai sejumlah 2 kuintal. Nah, perbuatan seperti itu kan berusak kan. Kalau tidak ketahuan kan nanti jembatannya ambruk, padahal banyak kendaraan lewat kan hancur semua, mati semua itu. Nah orang yang macam itu mbak ya jangan begitu toh. Berbuat kerusakan kok yang mengancam. Ya ada orang yang itu melepas rel-rel kereta api itu supaya kereta apinya tergelincir, banyak yang mati. Model seperti itu perbuatan orang kafir, orang yang berbuat kerusakan itu langsung berbuat kerusakan mereka itu. Akal pikiran tidak jalan. Diberi akal mesti untuk yang baik-baik, tapi mikirnya hanya jelek-jelek supaya orang celaka. Itu tidak benar itu. Itu kerusakan seperti itu. Ya, macam-macam lagi. Berbuat kerusakan banyak sekali melalui kemaksiatan. Ya, orang yang membuat pabrik ekstasi atau pabrik minuman keras itu ya sama saja dia berbuat kerusakan. Sebab apa? Produk daripada pabrik itu kalau diedarkan diminum anak-anak muda, minuman keras ataupun narkoba, nanti ya kecanduan dengan itu, nanti terus moralnya, mentalnya tidak akan baik-baik orang seperti itu. Bahkan sekarang sudah banyak sekali anak remaja yang terkena itu. Banyak yang kena narkoba, bahkan yang dihukum oleh pemerintah melalui polisinya itu ya karena terkait mengedarkan narkoba, makan narkoba, minuman narkoba, kena. Lalu minum keras juga demikian. Sekarang banyak remaja minum keras ya, campur dengan apa, lalu nanti malah sampai mati. Seperti itu kok tidak berhenti gimana toh ya? Apa sudah merasa pahlawan mati seperti itu? Tidak benar itu. Perlu diketahui kalau di sisi Allah, menurut ajaran Allah, orang yang seperti itu minuman keras itu dosa, ya ta? Dosa besar loh itu, dosa besar loh itu. Apalagi sepuas semuanya sampai mati. Jadi dalam dia melaksanakan dosa besar, minum keras sampai mati, matinya dalam posisi maksiat. Itu akan merusak diri sendiri sehingga badannya jadi rusak, mati di sana di alam akhirat juga akan rugi orang macam itu, jatahnya neraka. Ini maaf itu para remaja Indonesia jangan senang-senang hanya nuruti minum itu apa dapatnya toh, hanya puas sesaat pada waktu minum kan merasa badannya merasa ya seger apa begitu. Tapi kalau kondisinya bertentangan dengan kondisi tubuh bisa mati, apa artinya? Orang tua itu maaf loh ini, yang punya putra-putra yang jemagar yang menunjukkan tingkah laku seperti itu, yang suka minum dan main, ya diperingatkan daripada nanti dia terus berlanjut ya berbuat maksiat dosa pada Allah sampai meninggal, kan kehilangan anak. Masa hilang anak hanya karena minum, kan rugi sekali. Soalnya kalau orang itu berjuang bela agama mati syahid lah, orang tua bangga anaknya masuk surga begitu. Oh, berjuang kok hanya berjuang minum keras nanti akan mati masuk neraka, kok seperti itu dibiarkan oleh orang tua itu gimana? Sebab nyatanya banyak kok. Nah makanya saya perlu mengingatkan itu. Karena Quran ini untuk semua manusia, untuk semua orang yang bertakwa. Nah dilontarkan saja supaya manusia-manusia yang begitu tahu Allah nggak boleh loh itu berbuat demikian, itu tidak membolehkan, itu tidak membolehkan berbuat kerusakan yang bermacam-macam tadi itu. Ya masih banyak kerusakan yang lain-lain. Saya kira para pemirsa tahu sendiri bentuk mana yang termasuk kegiatan atau perbuatan merusak. Baik merusak diri sendiri, merusak orang lain, atau merusak alam. Banyak itu contoh-contoh yang bisa dicari sendiri. Apalagi yang berkaitan dengan merusak diri sendiri, ya sudah banyak. Untuk orang lain dia berbuat tapi efeknya pada orang lain. Itu ya termasuk ya pokoknya kerusakan lingkungan ya. Termasuk orang yang mencuri hutan itu, hutan ditebang untuk kepentingan diri sendiri, hutan sampai habis, sampai gundul, ya nanti jadinya hujan terus menerus, tidak bisa ditampung air oleh tanah,
Akhirnya ya banjir kemana-mana. Nanti ya udah banjir, ya rumah-rumah longsor, tanah-tanah longsor, rumah-rumah kena longsoran ya hanyut. Seperti itu. Mbok ya dipikir. Kita itu diberi akal oleh Allah. Memikirkan yang demikian itu. Kita tidak boleh berbuat kerusakan. Ya ini tadi. Fa'in tawalau fa'inna Allah alim bil mufsidin. Sesungguhnya Allah itu ya terhadap orang yang berpaling dari ajaran Allah, baik itu kitab sucinya, baik kepada Allah, baik kitab sucinya dan kepada Rasulnya. Allah itu tahu, itu dicap orang seperti itu, yaitu al-mufsidin. Allah tahu bil mufsidin. Allah tahu terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Sekali lagi para pemirsa, saya mohon perhatikanlah ini. Mana bentuk-bentuk kerusakan itu yang dinilai oleh orang tidak baik, tinggalkan itu. Anak-anak muda kita ya diingatkan, janganlah suka berbuat kerusakan, baik kerusakan diri sendiri kepada masyarakat pada umumnya dan pada lingkungan yang lain. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa betul-betul memberikan ya gambaran bahwa Allah itu maunya begitu. Lalu kita itu bagaimana? Kan kita tahu toh. Yang penting lalu kita itu harus ya menyesuaikan diri dengan kehendak Allah supaya perbuatan kita itu lalu menjadi benar sesuai dengan hukum-hukum Allah sehingga kita mendapat maslahat fidin wa dunya wal akhirah, manfaat dalam agama, manfaat dalam kehidupan dunia dan manfaat besok di akhirat. Insyaallah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.